Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 8 Desember 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Perayaan ini meyakinkan kepada kita bahwa Maria sebagai sarana untuk menghadirkan penebus dibebaskan dari dosa asal. Perayaan ini dirayakan 9 bulan sebelum kelahiran Bunda Maria, yakni tanggal 8 September. Ini merupakan salah satu momen penting bagi gereja untuk merayakan Bunda Maria sebagai sarana bagi Tuhan untuk menghadirkan Sang Penyelamat, yakni Yesus Kristus. Keyakinan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa bagian dari 4 dogma Maria dalam Gereja Katolik. Yang setelah berabad-abad diperdebatkan para teolog, akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai dogma gereja melalui bula Ineffabilis Deus yang dikeluarkan oleh Paus Pius yang ke-9 pada tahun 1854. Maria dibebaskan dari noda dosa sebagai sarana keselamatan untuk menghadirkan Sang Juru Selamat. Kita imani dan kita yakini Dia yang dipakai untuk melahirkan Sang Penyelamat dibersihkan dari segala dosa sejak awal mulanya, sehingga Ia menjadi Adam baru yang membuka pintu surga berkat kesediaannya menjadi sarana keselamatan yang ditawarkan oleh Allah lewat malaikat Gabriel kepada Bunda Maria menjadi ibu penebus. Dalam rahim Maria yang tanpa noda ini, Allah menemukan singgasana yang pantas bagi puteranya yang akan datang ke dunia. Kita bersyukur atas kesediaan Bunda Maria menjadi sarana keselamatan bagi umat manusia. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan hari ini menegaskan ramalan akan datangnya Sang Penebus lewat seorang dara, yakni Bunda Maria. Dalam bacaan yang pertama digambarkan bagaimana setelah manusia melanggar perintah Tuhan akan diadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan wanita ini. Pada bacaan yang kedua
Paulus menegaskan, di dalam Kristus Allah telah memilih kita menjadi anaknya. Itu berarti Dia yang akan lahir dari rahim Maria menjadi penyelamat. Sedangkan pada bacaan Injil kita dengarkan bagaimana kabar gembira disampaikan kepada Bunda Maria. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, merayakan Bunda Maria di Kandung Tanaman Muda berarti meyakini bahwa Allah memilih Maria untuk menghadirkan putranya ke tengah-tengah dunia, yang tetap Allah menghormati manusia dengan menawarkan tugas itu kepada manusia lewat Bunda Maria dengan kabar gembira. Dengan demikian, Allah menghormati manusia untuk mengatakan ya atau tidak. Tugas berat itu pada awalnya ditolak oleh Maria dengan halus. Ketika malaikat mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau namai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Gambaran siapa yang akan dikandung Maria begitu besar, begitu mulia. Raja yang tidak akan berkesudahan. Kerajaannya tidak akan berakhir. Maria menolak dengan halus dengan mengatakan, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria pun tahu itu tugas berat. Maka ia mengatakan keadaannya, "Aku belum bersuami. Mustahil aku mengandung seorang anak raja besar." Tetapi malaikat memberikan garansi, jaminan, "Jangan takut, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Dan pada bagian akhir dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ketika Maria mendengar atau mendapat jaminan Roh Kudus akan menaungi Maria, Maria langsung menyatakan kesediaannya. Ia yakin ia tidak akan ditinggalkan sendiri. Ia akan dibantu oleh Roh Kudus. Maka ia langsung mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudaraku terkasih, Tuhan menghormati kebebasan manusia untuk menerima ya atau tidak. Ia juga memberikan garansi kalau orang menerima,
Dan Maria ketika memikirkan dengan pikirannya sendiri, ia merasa berat untuk melaksanakan kehendak Allah. Namun ketika diberi garansi Roh Kudus akan turun atasmu, maka Maria langsung mengiyakan, mengamini tugas berat itu. Rupa-rupanya Allah tidak salah memilih menjadikan Maria pembuka pintu surga. Pintu yang ditutup oleh Hawa dibuka oleh putra bunda. Maria andil besar dalam karya keselamatan, maka ia dibebaskan dari segala noda dosa yang kita rayakan hari ini. Kita bersyukur dan merahmat Tuhan agar sikap Maria menjadi sikap kita. Kendati tugas berat, karena diyakini Allah menyertai lewat Roh Kudus, Maria mengatakan ya, meninggalkan seluruh egonya, pandangannya, pikirannya, kedagingannya, hawa nafsunya, dan menyerah kepada kehendak Allah. Dan kita tahu dalam perjalanannya Maria terus berpegang pada kehendak Allah sampai ia berdiri kayu salib dan akhirnya memangku jenazah Yesus dalam adegan Dolorosa. Maria yang berduka cita memangku Sang Putra. Semoga kita mampu untuk meneladani Maria dalam menanggapi sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang mengutamakan kehendak-Mu daripada kehendaknya sendiri demi keselamatan manusia. Semoga teladan Maria menjadi sikap kami dalam beriman. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, yang goyah, yang mandek, yang jatuh, agar terus bertumbuh seperti Maria beriman kepada Engkau sendiri. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang sedang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mengingat ancaman virus corona sudah di depan mata, saya menghimbau untuk kembali menerapkan protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Adik-adik pia saya undang untuk ikut berbagai lomba dalam menyambut Natal, dan juga kesempatan Komsos untuk memberikan sarana ucapan Natal baik perorangan atau pribadi, keluarga atau kelompok maupun usaha, tempat usaha. Kita tanggapi dengan baik. Selama sebulan, bulan Desember, Komsos menggelar pameran foto dari masa ke masa di antara gedung Mandala Graha dan Maria Saleh. Mari kita kunjungi, kita kenang masa-masa yang lalu.
Terima kasih untuk semua umat yang telah berkontribusi untuk kemajuan gereja, baik dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, maupun dengan dana, sehingga gereja tetap eksis. Mari kita wujudkan dengan mengumpulkan amplop aksi Natal bagi saudara kita yang masih berkekurangan. Harapannya dengan cara itu kita akan mampu membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Mari kita persiapkan Natal dengan memanfaatkan kesempatan sakramen tobat, sehingga kita betul-betul merayakan Natal dengan penuh sukacita dan hati yang bersih. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.